Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini jumpa lagi dalam acara Tutur Tinular, menjadikan pikir juga mencerahkan hati. Tutur Tinular, program khas dari Centini News. Di sini alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa, Mas Malikul Isbah PhD. Selamat malam Mas Malik. Ya, selamat malam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Said akan bicara dan ngobrol-ngobrol santai. Topik yang kita angkat ya hal-hal yang sangat dekat dengan kita semua. Kudus semakin menawan. Kudus semakin menawan. Ini terkait dengan ini Mas Malik, perkembangan Kudus terkini, dan kebetulan ini Mas Malik mungkin perlu saya sampaikan juga kepada pemirsa. Mas Malik ini adalah dari Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada Jogja. Sehat ya Mas Malik? Ya, sehat. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Saya perkenalkan Mas Malik ini S1-nya dulu dari UIN Sunan Kalijaga, lalu kemudian melanjutkan S2 di Flinders University Adelaide dan S3 University of New South Wales Canberra, dan sekarang berkhidmat di Departemen Sosiologi UGM Yogyakarta. Sekarang lagi liburan ke Kudus dan menikmati suasana Kudus sudah beberapa tahun. Mungkin perlu saya tanyakan, ini sejak kapan kira-kira sampai di Kudus, atau pengalaman hidup di Kudus sudah berapa tahun Mas Malik? Pertama kali ke Kudus ya. Iya. Itu 2008. 2008 ya. Tapi secara umum kan saya ke Kudus itu dalam bentuk kunjungan singkat. Pernah tinggal paling lama itu selama 4 bulan. Itu 10 tahun yang lalu. Jadi saya setengah pengunjung, setengah menetap, tapi sebenarnya masih lebih gede status sebagai pengunjungnya, walaupun frekuensinya cukup sering. Artinya berkunjung ke Kudus sudah lumayan lama ya, beberapa kali berkunjung di Kudus dalam berbagai urusan, dan yang jelas kita mencermati perkembangan terkini Kudus masa kini sudah beda dengan masa lalu ya. Yang jelas ada Kanjeng Sunan Kudus, Kanjeng Sunan Muria, lalu dengan kreteknya juga ya, Kudus dikenal dengan kota kretek, belum lagi dengan kota santri, ada 100 lebih lah pesantren, kalau data semua itu bisa lebih. Nah, dalam perspektif perkembangan global seperti ini Mas Malik mungkin bisa melihat Kudus dalam konteks yang lebih mikro maupun makro. Perspektif Mas Malik melihat perkembangan Kudus seperti apa? Menarik ini pertanyaannya Mas Said. Ini jadi saya coba menggabungkan perspektif saya sebagai orang awam, ya kebanyakan orang, sama perspektif saya sebagai orang yang belajar sosiologi. Jadi kota Kudus ini istimewa. Dari sisi dia punya banyak aspek yang tidak dimiliki oleh kota-kota yang lain. Yang pertama, dari sisi identitas kesejarahan. Di sini ada makam dua dari Wali Songo. Ya, itu istilahnya poin yang tidak dimiliki kota lain. Ya, khas, menjadi distintif ya. Dari Wali Songo itu semuanya ada di kota yang berbeda-beda ya. Tuban satu. Mana itu? Surabaya satu. Gresik satu. Cuma Kudus yang 2. Itu. Ini modal kultural ini. Iya, itu modal kultural. Terus yang kedua, kalau ngomongin sejarah perkembangan ekonomi Nusantara, Kudus ini adalah tonggak perkembangan yang paling dahsyat. Industri rokok. Ya, 1920 sekian kalau nggak salah. Dan itu sebelumnya belum ada industri rokok dengan kapitalisasi yang sebesar ada di Kudus.
dan industri rokok itu masih ada keberlangsungannya sampai hari ini, ya. Dan korporasi itu sekarang dalam tanda petik menjadi orang terkaya di Indonesia sampai hari ini. Dan itu awal mulanya dan fondasi produksinya ada di Kudus. Ada di Kudus. Ya. Walaupun kotanya nggak gede-gede amat, hanya 7 kecamatan kalau nggak salah. Bahkan sejarah ditemukannya kretek itu ya di Kudus balik. Jadi kisah tentang Mbah Jamhari dan Mbah Niti Smito ya. Itu yang sekarang situs-situsnya masih ada. Itu ya istilahnya itu apa ya? Simbol-simbol kejayaan kretek zaman kolonial itu masih ada. Artinya dalam konteks perspektif ekonomi ke depan ini kan menjadi modal historis dan modal kultural ya Mas Malik. Kira-kira bagaimana masyarakat Kudus melihat modal kultural, modal sosial seperti itu supaya benar-benar menjadikan Kudus ini optimis gitu loh dalam konteks pengembangan ekonomi juga. Ya, yang modal kultural tadi ya, itu kan reproduksinya salah satunya dalam bentuk menjaga tradisi apa istilahnya sebagai center of learning dalam ilmu keislaman. Ya, bentuknya bisa dalam bentuk pesantren Nah, sedikit banyak itu istilahnya masyarakat Kudus cukup berhasil. Ya, terbukti dengan misal pesantren penghafal Quran, Yambu'ul Quran, lalu semakin berkembang dan lain sebagainya. Lalu masyarakat santri yang masih cukup kuat di tengah kota dan sebagainya. Nah, itu adalah reproduksi dari modal kultural yang mungkin kita bisa sudah kita singgung di awal tadi. Nah, lalu yang kedua modal ekonomi ya dalam bentuk sejarah. Nah, ini sedikit banyak saya melihat dalam perkembangannya, ya. Meskipun industri kretek, itu cikal bakalnya ada di Kudus, dan sampai hari ini sebagian besar proses produksinya ada di Kudus, tapi magnitude ekonominya tidak terletak di sini, ya, terletak di Jakarta, semisal, dan lain sebagainya. Nah, akibat dari magnitude ekonomi tidak terletak di sini, maka mungkin kemanfaatan ekonominya bagi orang sini juga nggak gede-gede amat. Itulah, itu perlu direfleksikan ya. Meskipun kalau ngomong ekonomi ya tidak perlu terpancang pada satu komoditas. Gitu ya. Saya kira banyak komoditas-komoditas lain yang istilahnya punya prospek ke depan ya, karena industri rokok itu kan secara perspektif masyarakat global itu kan istilahnya semakin diminimalisir ruang geraknya di dalam istilahnya promosi di ruang publik. Betul. Jadi bahkan sudah menjadi kebijakan di berbagai daerah ya, termasuk di Kudus mungkin juga kena dampaknya ya, promosi-promosi yang kontra kretek itu, tapi setidaknya di Kudus masih bertahan sampai sekarang itu dan masih eksis itu. Dan kretek juga menjadi identitas tersendiri itu. Dan sampai kretek sebenarnya sebelumnya kan ada juga seni boldir, lalu kemudian batik, kemudian ada juga jenang. Dan itu sebenarnya modal-modal ekonomi yang berkembang dari zaman kewalian, sebenarnya sudah zaman istilahnya spirit untuk dagang itu sudah ada. Tadi lokal brandnya banyak banget. Brandnya banyak itu di Kudus itu, tidak hanya kretek maksudnya. Ya, rokok, jenang, soto, bordil. Iya, bordil. Cukup banyak. Terus akhir-akhir ini ada batik juga. Batik ya. Sebenarnya itu batik lama dikembangkan. Soto sama jenang itu sebagai brand sudah cukup berhasil. Orang luar Kudus semuanya sudah tahu. Gitu ya. Misal kita di Jakarta, kita di Jogja, kita di kota lain. Kalau kota besar di Indonesia ya, itu warung soto Kudus itu selalu ada. Lalu toko oleh-oleh ya, dimanapun kemungkinan besar ada jenang Kudus. Sebagai brand sudah cukup berhasil. Belum lagi lentok ya. Lentok juga ada itu, khas makanan lontong khas Kudus ini. Jadi sebenarnya kita sudah banyak sekali ya modal khas ya, istilahnya ya makanan-makanan lokal.
atau bisa dibilang wisata kuliner ya, wisata kuliner kalau ditata. Makanya ini akhir-akhir ini Kudus mungkin Mas Falik juga sudah memantau ya, ada City Walk ya, Kudus City Walk. Sedang dibangun kayak semacam bagaimana pusat apa ya, pusat perbelanjaan, pusat budaya. Tapi kita sebenarnya masih disorientasi sebenarnya ya. Kudus City Walk sebenarnya harusnya dibawa kemana itu dalam konteks supaya akar budaya, akar spiritual itu justru tidak kontraproduktif dengan kehadiran City Walk. Seperti di Jogja kan ada Mario Buru gitu ya, itu kan sangat mendukung itu. Nah, kita khawatir nanti kalau fokusnya pada ekonomi oriented, minus budaya, minus seni gitu. Nah, mungkin Mas Falik ini kan banyak berpetualang ya sebagai peneliti di berbagai negara itu. Mungkin ada semacam saran ya, saran sebenarnya seperti apa sih yang ideal ya, kita membangun pusat-pusat kebudayaan yang sangat representatif, tapi basis akar budayanya itu tetap bertahan, spiritualitasnya tetap bertahan, sementara itu juga memenuhi kebutuhan masyarakat atau anak-anak milenial gitu. Nah, mungkin punya gambaran yang lebih strategis. Ini mungkin perspektifnya orang awam ya, sekedar berdasarkan pengalaman kita jalan-jalan atau gitu. Saya bisa ambil kesimpulan bahwa sebagian besar destinasi wisata di berbagai negara, di berbagai kota itu sesuatu yang dibikin. Iya kan? Di Paris ada apa itu Menara Eiffel. Itu sesuatu yang dibikin. Ya. Branding ya, branding sebenarnya. Lalu di mana? Di Kuala Lumpur ada 2 menara. Apa itu namanya? Petronas. Ya. Itu sesuatu yang dibikin. Lalu orang mau jalan-jalan ke mana? Event sangat tua barangnya, apa bangunannya? Apa namanya ya? Di India. Colosseum apa ya? Yang di kota Roma. Ya, yang tempat bertarungnya gladiator itu. Ya, meskipun itu sudah tinggal apa batu-batu gitu yang sangat tua, mungkin usianya sudah 1000 tahun lebih ya. Tapi itu sesuatu yang dibikin. Nah, maksud saya, kita memang perlu kreativitas untuk membuat sesuatu yang menarik untuk dikunjungi. Ya. Dan salah satu, tapi gini, di Indonesia itu, kalau saya perhatikan di banyak kabupaten atau kota, salah satu kelemahannya, kalau membuat itu konsepnya tidak cukup komprehensif dan tidak direncanakan ini akan long lasting sampai minimal 50 atau 100 tahun. Jadi perencanaan jangka panjangnya itu ya. Sebagai konsep tidak long lasting, sebagai kualitas bangunan tidak long lasting. Misal apa tadi yang saya sebut Colosseum di Roma. Ya, itu kan zaman Romawi itu. Sampai sekarang, sampai sekarang masih dikunjungi ribuan orang setiap hari. Iya. Kalau di kita bikin sesuatu gitu, taman, misal taman kota gitu. Itu 5 tahun ke depan udah direnovasi, ganti lagi. Jadi belum sempat menjadi historic site, belum sempat dijuluki sebagai itu tempat yang legend itu, historis itu, sudah ganti tampang. Nah, itu mental istilahnya saya nyebutnya mental renovasi ya. Dikit direnovasi, dikit renovasi. Kok bangunannya kualitas jelek, terus direnovasi. Jadi belum sempat melegenda, sudah direnovasi. Iya. Itu catatan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah di semua di manapun ya. Semisal yang contoh di kita yang bagus, lumayan bisa historis, mana itu Monas. Ya, Monas kan? Itu kan buatan juga itu. Buatan, dibikin dengan serius, dengan desain yang bagus, bla bla bla. Mungkin Monas sejak tahun berapa ya? Sejak Soekarno apa ya? 63 kalau nggak salah. Ya, itu bisa jadi identitas itu. Iya, jadi identitas. Jakarta adalah Monas. Ya, di sampingnya ada Istiqlal. Ya, Istiqlal dibangun sejak zaman Soekarno sampai sekarang tetap historik ya. Makanya kalau bangun landmark kota atau taman kota atau kawasan pedestrian seperti City Walk dan lain sebagainya, itu konsepnya harus jelas. Mengakar juga. Di mana pertimbangan nilai budayanya, identitas lokalnya, visibility bisnisnya. Ya, terus aspek inklusi. Betul. Orang yang kaya
nggak malu datang ke situ, orang yang miskin juga nggak segan untuk masuk ke situ gitu ya. Jadi, Orang difabel ada jalannya pokoknya aspek iya. itu perlu Di dipikirkan. ruang publik Ah, lintas generasi dan responsif disabilitas ya. Itu kalau perlu. Ya, memang Inklusif harus itu, secara inklusif. ekonomi juga inklusif, Iya. secara sosial inklusif, secara budaya dia trendy lah ya. Iya. Trendy untuk budaya semacam adiluhung Iya. ya, juga trendy untuk budaya anak muda. Iya. Tapi itu tadi, jangan dikit-dikit baru mulai jalan 2-3 tahun direnovasi, ganti lagi. Ini seperti kekhawatiran kita di Kudus sebenarnya sebelumnya sudah ada tugu identitas namanya. Mungkin Mas Balik tahu Sebelah depan mana matahari itu. Jadi persis seperti menara, desain Oh iya, miniatur tahu-tahu. menara. Itu dulu waktu awal sangat keren itu, bahkan menjadi objek wisata anak-anak muda di sini itu. Tapi sekarang kan nggak pernah disinggahi, akhirnya jadi adanya seperti tidak ada itu. Sampingnya Hipermat. Hipermat, Iya. itu termasuk tugu yang luar biasa itu. Tapi kenapa kok manajemennya tidak bisa berjalan lanjut lalu menjadi sebuah tujuan wisata yang branded gitu di Kudus, lalu kini ada Kudus City Walk gitu. Saya khawatir ketika tidak dibangun dengan sebuah basis akar budaya yang kuat, manajemen promosi yang kuat, dan tetap memenuhi kebutuhan generasi milenial, nanti nasibnya juga tidak jangka panjang tadi. Ya khawatirnya seperti itu. Kalau yang tadi tugu identitas. Iya, tugu identitas itu. Saya kira itu kayak satu bangunan terus tidak ada ekosistemnya gitu loh. Iya, malah sampingnya dibikin mall. Dan antara mall sama ininya nggak nyambung. Betul itu. Kalau istilahnya Jogja lah ya. Iya. Nah, Jogja sederhana yang contoh paling dekat itu Malioboro, alun-alun utara, keraton. Ya itu kan sesuatu yang nyambung ya. Nah, sedikit banyak itu sesuatu yang nyambung. Jadi kalau pengunjung dari sisi kepraktisan mengunjungi sekaligus dari sisi konsepsi budayanya ada maknanya itu. Iya, bahkan kosmologi antara dari keraton satu titik ke titik berikutnya, ke titik Tugu sampai ke Gunung Merapi. Itu kan ada falsafahnya itu. Jadi pembangunan tapi dibangun dengan falsafah hidup gitu. Nah, ini mungkin yang kering dalam tradisi pembangunan masa kini itu. Maka saya kira mungkin perlu ada semacam alternatif terobosan ya, kebijakan terobosan agar City Walk atau Kudus City Walk ini menjadi sesuatu kebutuhan masyarakat, bukan berbasis proyek lalu selesai gitu. Iya. Mikirnya minimal 50 tahun ke depan lah. Jangka panjang. Jangan 5 tahun atau 10 tahun. Iya. 50 tahun. Karena gini, suatu destinasi itu kalau semakin ikonik, bersejarah, long lasting, dia semakin seksi. Gitu ya. Iya kan? Semisal saya udah pernah ke London. Ada itu yang namanya yang kayak jam gadangnya London ya. Itu kan mungkin usianya sudah ratusan tahun gitu ya. Semakin lama, semakin orang punya potret diabadikan dengan background itu. Ini misal seorang kakek gitu bercerita sama cucunya, ini ketika kakek umur 20 tahun berkunjung ke sini. Nah, gitu kan ketika menceritakan itu kakeknya usianya 80 tahun. Ikonik. Nah, itu kan keren. Nah, jangan sampai saya pernah datang ke suatu tempat baru 5 tahun yang lalu foto itu sudah nggak bisa saya ceritakan kepada teman atau kepada anak. Ya, artinya nggak ada meaning bagi kita sebagai pengunjung. Nah, tempat-tempat keren yang dikunjungi banyak orang, itu umumnya adalah long lasting. Long lasting, terus ada narasi sejarahnya. Di kota Paris itu ada kayak gapura gitu loh. Nggak gede-gede amat lah. Namanya itu apa ya? Gate of Triumph atau apa gitu. Intinya gapura itu, seingat saya, dibikin untuk menyambut Napoleon pulang perang. Perangnya menang, habis menaklukkan mana? Saya lupa ya sejarahnya. Gate of Triumph. Triumph kan artinya kemenangan. Ya. Ketika Napoleon masuk kota Paris lewat gerbang itu,
dan gerbangnya sampai sekarang masih ada dan jadi tempat wisata. Jadi munculnya sebuah gedung atau bangunan itu punya asbab. Iya, cuma gapura gitu, gapura kanan kiri gitu, tapi bangunannya keren dan itu ada makna historisnya. Nah, itu menjadi sesuatu yang dikunjungi orang sampai hari ini. Ini malah jadi momentum ya. Sebenarnya ini kan Kudus City Walk dibangun ketika musim pandemi COVID-19 ini. Nah, bisa jadi supaya tempat ini menjadi sebuah identitas sejarah bahwa ini loh zaman ini itu zaman COVID-19 ketika melanda Kudus, bahkan Indonesia, bahkan dunia. Mungkin perlu ada semacam identitas lokal. Ini kan pandemi yang dalam 100 berapa ya? Kayak flu Spanyol kalau nggak salah 120 tahun yang lalu. Iya. Jadi ini sesuatu yang historik itu. Maka itu mungkin perlu diwujudkan dalam bentuk monumen budaya sehingga orang itu menjadi ingat gitu. Ya. Jadi di Kudus City Walk nanti mungkin perlu juga dilengkapi menurut saya semacam simbol-simbol peringatan tentang misalnya COVID ya. Iya, tentang COVID-19 atau misalnya tentang penanda zaman lah. Penanda zaman ya. Jadi istilahnya ini kan setiap generasi atau setiap zaman itu kan ada peristiwa yang perlu kita dokumentasikan. Nah, misalnya kita ini kan new normal, kemanapun harus protokol kesehatan. Saya kira momentum Kudus City Walk bisa juga menjadi sebuah peringatan itu. Cuman nanti mungkin ada tambahan ornamen-ornamen yang beda itu. Ya, tapi yang sekarang sepertinya belum menemukan bentuknya seperti apa ini karena sudah diresmikan belum ya? Belum, mungkin segera tahun-tahun ini. Oke, itu terkait perkembangan terkini. Kudus ini juga sedang penataan sungai, Mas Malik ya, Mas. Sungai, saya nggak tahu sebenarnya di kota-kota besar ini kan sungai itu menjadi sebuah pemandangan yang sangat indah ya. Dan saya kira manajemen penataan sungai, jadi kota berbasis berbasis air gitu ya. Mungkin ada pengalaman khusus, Mas Malik. Kota-kota yang di situ banyak sungai atau mungkin banyak istilahnya adalah ornamen-ornamen tapi berbasis aliran-aliran air seperti pasar apung atau apa gitu misalnya. Banjarmasin ada pasar apung ya. Nah, di Kudus ini nggak ada ini pasar apung itu. Nah, sebenarnya sangat potensial karena orang rindu ya. Ketika di darat terus gitu kadang juga rindu di air gitu. Jadi kalau sungainya itu di Kali Gelis ini kalau di sini namanya Kali Gelis. Airnya hidup sepanjang musim ya. Mau kemarau tetap ada airnya. Saya kira dan lokasinya di tengah kota. Saya kira sangat menarik itu. Ya setidaknya yang ikonik kan di mana di Belanda. Ada di sungai, di kanan kirinya sungai itu biasanya ada restoran-restoran, terus kawasan yang orang bisa jalan kaki atau naik sepeda ontel. Lalu di beberapa titik mungkin setiap 1 kilo atau berapa ada kayak terminalnya perahu. Nah, itu kalau yang deket lagi mana ya? Di Thailand, di Bangkok, itu juga ada di tengah kota seperti itu. Nggak begitu tengah sih, agak pinggiran itu. Saya pernah jalan-jalan naik perahu juga. Dan saya kira dalam perspektif dinamika dan kreativitas itu harus sesuatu yang diciptakan. Itu sangat potensial. Sangat potensial itu. Apalagi Kali Gelis ini saya kira sungai lama nih, sungai kuno itu. Kali Gelis kan sama kawasan City Walk-nya kan nyambung. Ya, itu mestinya bisa diintegrasikan. Nyambung dan di jembatan itu juga ada warisan benda cagar budaya rumah kembarnya Niti Semito waktu kejayaan itu. Jadi sebenarnya City Walk dengan Kali Gelis, lalu kemudian benda cagar budaya rumah kuno itu, ada Omah Londo juga, lalu ke timur ke barat dikit ada Menara Kudus. Jadi sebenarnya ini menjadi pusat wisata budaya, tetapi didesain dalam konteks kekinian itu sangat menarik sungguhnya kalau manajemennya nanti terintegrasi gitu loh. Belum lagi plus wisata halal, yang lagi tren ini. Terus gini ya, kalau ngomongin market saya melihat lalu lintas orang luar Kudus, datang Kudus itu sekarang tinggi, makin tinggi.
salah satu entry-nya kita lihat ini tumbuhnya pesantren. Oh ya. Ya, saya punya banyak teman orang Jogja, orang Jakarta, anaknya pesantren di sini. Orang zaman sekarang kan mobilitas makin tinggi tuh untuk mengunjungi anak ke sini dengan kendaraan mobil sendiri sekeluarga gitu ya. Itu kan biasanya orang nggak mungkin kan nemui anaknya di pesantren cuma 1 jam terus habis itu pamit balik ke Jakarta kayak jauh-jauh kan. Mesti kalau orang zaman sekarang apalagi middle class itu orang Jakarta datang ke Kudus gitu ya, mengunjungi anak di pesantren sekaligus wisata spiritual, nyari penginapan, jalan-jalan, ziarah dan lain sebagainya. Itu potensi pasar yang saya kira sangat besar dan nggak terlalu sulit untuk diulik karena orangnya itu sudah pasti datang ke sini. Iya, tinggal di sininya dibikin lebih betah. Benar-benar. Dan duitnya lebih spending, lebih banyak dibelanjakan. Jelasan. Jadi paradigma pembangunan pariwisata, setahu saya, itu bukan soal membeli tiket masuk dan lain sebagainya, tapi spending. Ya, kalau dengan orang mampir ke warung makan, nginep di hotel, bla bla bla. Terus nanti kalau ada perahu, naik perahu. Di situ ada kayak angkringan atau kedai-kedai minuman, nongkrong di situ dan potensial itu. Jadi orang nilai putranya yang sedang nyantri, terutama Kudus ini kan pesantren Al-Qur'annya dituju ya, terutama ya seperti pesantren Menawan ya, pesantren Menawan yang Bul Quran. Saya kira ini sudah dunia mengenal lah, dari berbagai kota sudah ke sini itu. Jadi orang tuanya kalau ke sini, kalau hanya nengok anak saja, saya kira perlu ada lahan wisata spiritual yang lain itu. Dan saya yakin kalau orang semisal dari Jakarta atau dari Jogja itu minimal nginep semalam lah. Nggak mungkin dia habis ketemu anaknya sejam langsung balik, itu nggak mungkin toh. Iya, saya kira ini beberapa hal yang saya kira potensial lah di Kudus ini ya, dengan pesantren Qurannya, lalu kemudian berbagai wisata kuliner, maka kehadiran Kudus City Walk, lalu kemudian penataan Kali Gelis, kita harapkan ya menjadi sesuatu yang benar-benar mendukung ya potensi-potensi yang ada, potensi budaya, potensi spiritual, pendidikan pesantren, termasuk yang tidak kalah penting adalah etos Gus Jigangnya itu. Bagus, ngaji dan dagang. Nah, jadi kita sudah memiliki modal kultural, modal spiritual dengan warisan Kaji Sunan Kudus yang dikenal dengan Gus Jigang itu, bahkan sekarang sudah ada museumnya, sudah menjadi sebuah etos tertentu bagi generasi muda kita. Nah, mungkin sebagai closing statement Mas Falik, demi Kudus lebih menawan, karena topik kita itu mungkin ada tambahan. Saya kira pengembangan Kudus ya, salah satu potensinya adalah pariwisata. Betul. Dan membayangkan pariwisata itu jangan terbatas pada membayangkan orang datang mengunjungi pantai terus menghabiskan waktu di bar yang sebenarnya kayak perspektif pariwisata kita tentang Bali. Iya, karena paradigma orang Indonesia karena saking dominannya Bali sebagai destinasi wisata itu. Nah, yang namanya pariwisata itu harus ada pantainya, ada barnya, ada hotel berbintangnya gitu loh ya. Saya kira kita harus keluar dari paradigma mainstream itu. Yang namanya pariwisata itu bisa dikombinasikan dengan potensi sejarah dikombinasikan dengan identitas sejarah lokal. Identitas ini perlu dikombinasikan dengan potensi budaya lokal, dikombinasikan dengan potensi pasar lokal, seperti ilustrasi saya, orang mondoin anak di Kudus dari luar kota datang ke sini ziarah ke makam wali, lalu mampir makan soto, beli oleh-oleh jenang, dan lain sebagainya. Itu market yang sudah jadi. Tinggal bagaimana market itu diperkuat dengan inovasi-inovasi yang semakin menarik. Itu. Lalu underline dari itu semua,
sesuatu harus dipersiapkan dengan konsep yang matang. Saling sambung dengan yang sudah ada. Terintegrasi baik secara fisik, ya, spasial geografisnya tersambung, secara konsep budaya dan sosial sambung itu, terus long lasting. Jangan terlalu gonta-ganti, jangan terlalu cepat berubah, karena keunikan dan daya tarik itu kadang-kadang salah satunya muncul dari long lastingan sesuatu itu. Betul. Baik berupa tempat fisik, berupa cerita-cerita, atau berupa makanan, itu kan menariknya karena dia sudah long lasting. Iya, itu yang membuat jangka panjang terjaga ya. Kita itu kadang terlalu mudah mengabaikan potensi bahwa sesuatu itu bisa menjadi sejarah. Kan? Padahal sejarah itu nggak bisa dibeli. Untuk investasi menjadikan semisal gedung nih ya, gedung untuk bisa disebut gedung ini bersejarah, ini kan nggak bisa dibikin. Saya bangun ini tahun depan udah jadi gedung bersejarah, kan nggak bisa. Ini nilai yang kadang-kadang tidak disadari oleh para policy maker atau pemangku kepentingan, bahkan pelaku ekonomi juga. Seakan-akan yang penting bagus, rame, bla bla. Tapi tidak sesederhana itu. Saya kira karena pasar itu adalah masyarakat, dan masyarakat itu manusia. Perspektifnya nggak cuman ekonomistik, ada perspektif spiritual, perspektif kebudayaan, dan itu yang kadangkala orang kita kurang sensitif dengan itu. Baik, Mas Malik, terima kasih. Sebenarnya kata kuncinya ketika kita pengembangan pariwisata atau pembangunan apapun tanpa memperhatikan budaya itu akan kering, Mas Malik ya. Jadi intinya bahwa sebenarnya itulah pentingnya kalau sekarang kita lagi tren integrasi ya. Jadi pembangunan yang terintegrasi, pembangunan berbasis budaya, berbasis spiritual itu tidak bisa ditinggalkan ya. Sehingga apapun yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan, kita harus berkolaborasi ya, kata kuncinya kolaborasi, sehingga apa yang dilakukan ini semuanya terlibat dan interconnected, kalau bahasanya Prof. Amin itu ya, interconnected, semuanya terlibat sehingga nyengkuyung bareng. Dengan seperti itu saya yakin pengembangan Kudus benar-benar menjadi idaman kita. Kudus makin menawan itu menjadi kenyataan. Kira-kira seperti itu sebagai kesimpulan. Terima kasih ini dengan Mas Malik ya. M. Falikul Isbah PhD dari Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada Jogja sudah berkenan ngobrol santai dengan Tutur Tinular, lintaskudus.com, dan juga dengan Centini News. Centini, Pak, bacanya apa? Centini apa Centini? Centini News. Centini News. Terima bisa kasih. juga Centini ya. Terima kasih. Salam damai dan untuk kita semua semakin maju. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mas Malik sudah menyempatkan waktu. Ya, salam sampai sehat ketemu semuanya lagi di topik yang lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.